Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini Bapak Saudara, kita bisa belajar masuk dalam materi buku keempat. Nah, kita sudah belajar buku 3 tentang Gereja Tuhan Yesus. Dan sekarang kita masuk pada bagian buku keempat Dimulai dengan tema yaitu haus dan lapar. Haus dan lapar. Nah, Saudara. Kenapa rasa haus dan lapar itu harus ada dan muncul dalam setiap kehidupan orang percaya? Saudara, tanpa ada rasa haus dan lapar, kekristenan akan mengalami stagnan. Jadi menjadi sebuah rutinitas. Kenapa? Karena sudah cukup puas dengan acara-acara rutinitas yang sifatnya rutinitas. Sebagai orang Kristen, kita setiap minggu datang ke gereja, setor muka. Kalau enggak nanti dibesukin sama Pak Gembala. Nanti ada kebaktian ibadah tengah minggu. Nanti ada kebaktian untuk khusus kaum wanita atau kaum pria, kaum remaja, dan sebagainya. Lalu ada acara doa puasa. Tapi saudara, kadang-kadang walaupun kelihatannya, kegiatannya begitu padat. Dari Senin sampai Minggu, itu semua nggak ada yang kosong. Kegiatannya dipasang di papan pengumuman. Hari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa. Sampai Minggu, balik Senin lagi. Nah saudara, tapi saudara, orang-orang yang hadir, kadang-kadang hanya cukup puas dia bisa hadir di tempat itu. Tanpa ada satu perasaan atau kondisi yang haus dan lapar. Sehingga walaupun kelihatannya aktif, tapi nggak pernah mengalami sebuah pertumbuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi hidup kekristenannya begitu-gitu saja. Nggak ada peningkatan. Nggak ada pertumbuhan. Padahal Bapak Saudara, target daripada Tuhan Yesus mendirikan gerejanya di muka bumi ini, semua anggota tubuh Kristus itu harus sampai pada titik mencapai tujuan, target yang dibuat oleh Allah sendiri atau Bapa sendiri, yaitu sempurna. Amin. Sempurna. Katakan sempurna. Sempurna. Amin. Nah, kenapa harus dikatakan? Supaya Anda tahu. Anda sedang menuju kepada kesempurnaan. Jadi kalau kita flashback melihat kondisi kehidupan kita hari ini yang masih penuh dengan kekurangan, yang masih penuh dengan cacat celah dan sebagainya. Ini adalah awal ketika kita ikut Yesus. Dan Alkitab bilang, orang yang percaya di dalam Tuhan, hari lepas hari diperbaharui oleh Allah, betul? Sehingga manusia lahiriah kita semakin merosot, manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari, sampai kita diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan Yesus bilang, hendaklah kamu sempurna, seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Sekali lagi katakan, sempurna. Sempurna. Amin. Nah, coba ngomong pada diri Anda sendiri, saya mau jadi sempurna seperti apa yang diinginkan oleh Allah atas hidup saya. Amin. Nah, saudara, dari awal ciptaan manusia, Allah menjadikan segala sesuatu itu sempurna. Namun, pemberontakan Lucifer di surga atau di alam roh telah merusak buatan Allah di surga atau di alam roh dan yang ada di alam materi atau di bumi ini. Coba kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, bukan sekedar baik. Tapi diberi kata sungguh amat baik, lebih dari sekedar baik. Semua yang diciptakan oleh Allah dulu adalah luar biasa.
Ya, boleh dibilang sempurna menurut kapasitasnya Allah yang mengerjakannya atas apa yang dibuatnya itu. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara, kalau Anda membaca dalam kitab Mazmur, pekerjaan Allah itu sempurna. Amin. Apa yang dilakukan oleh Allah, yang dikerjakan oleh tangan Allah, yang dibuat oleh Allah, itu sempurna. Kalau yang dibuat oleh manusia, masih ada kekurangannya, betul? Tapi kalau Allah yang buat, Allah yang mengerjakannya, saya berani katakan, sempurna. Amin. Jadi ketika Allah melakukan banyak perkara dulu, itu sebenarnya adalah sudah sempurna. Karena pekerjaan Allah itu sempurna. Amin. Nah, kita lihat dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ketiga. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar di Dia. Nah, di sini ada kata yang pekerjaannya sempurna. Nah, saudara, ketika Musa memimpin bangsa Israel, dia memberitahu kepada bangsa Israel ini, Allah yang mengerjakan, Allah yang melakukannya. Engkau harus ngerti, engkau harus paham, engkau harus tahu, dan engkau harus mengakuinya bahwa pekerjaan Allah itu adalah sempurna. Tapi kalau kita melihat, saudara, semua yang diciptakan oleh Allah ini kok kadang-kadang mengalami perubahan yang mendadak, betul ya? Kelihatannya musim panas nih. Tahu-tahu hujan. Nggak ada angin, nggak ada, tahu-tahu ada banjir bandang dan sebagainya ya. Terjadi kekacauan sana sini. Terjadi kerusakan sana sini. Sehingga orang pikir, ya aduh, ini dunianya sudah tua nih, udah rusak. Padahal saudara, dulu yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya siapa? Allah. Yang dalam Ulangan tadi dikatakan, pasal 3:23, pekerjaannya adalah sempurna. Kenapa yang pernah diciptakan oleh Allah dengan kualitas sempurna itu sekarang kok banyak cacatnya, banyak kekurangannya, banyak kelemahannya? Dosa. Ya, dosa membuat perubahan menjadi merosot semuanya. Termasuk manusia yang dulu diciptakan oleh Allah serupa dengan gambarnya, ketika jatuh dalam dosa, keadaannya semakin jahat dan menjadi rusak. Citra Allah nggak ada sama sekali dalam diri manusia. Nah, saudara, sekarang kita mengerti. Kalau Anda membaca Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Anaknya yang tunggal itu dikaruniakan, diberikannya, diturunkannya ke bumi ini. Untuk melakukan pemulihan. Untuk melakukan pemberesan. Untuk melakukan pembenahan. Ya, nah, akhirnya si anak itu diturunkan ke muka bumi. Untuk apa? Untuk menjadi tumbal. Untuk menjadi jaminan, menggantikan kondisi manusia ini, memenuhi tuntutan daripada si iblis, sehingga manusia yang dituntut oleh si iblis ini akhirnya boleh dimerdekakan oleh karena apa yang telah dikerjakan Yesus di kayu salib. Amin. Nah, bisa dikatakan begini, penebusan oleh Tuhan Yesus itu bertujuan untuk memulihkan manusia menjadi sempurna seperti semula lagi. Sehingga keadaannya menjadi tak bercacat dan tak berkerut. Karena itu Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Amin. Nah, saudara, perhatikan. Jadi Tuhan Allah, Tuhan Yesus turun ke muka bumi, menebus manusia, memulihkan manusia. Keinginannya apa?
supaya Anda kembali pada patternnya, pada pola awalnya, pada kondisi yang semula. Amin. Ketika Anda ditebus oleh Tuhan Yesus, dia punya harapan. Sehingga dia berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Nah, malam hari ini saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara mulai berpikir bahwa target untuk menjadi sempurna itu bukan sesuatu yang nggak mungkin akan terjadi dalam kehidupan Anda. Menjadi sempurna itu adalah perintah sebenarnya. Ketika Tuhan Yesus menebus, Anda diberi modal, Anda dipulihkan, ada benih Yesus di dalam diri Anda, sehingga tuntutannya atau perintahnya sangat-sangat tinggi. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Amin. Ini perintah. Perintah untuk Anda jadi sempurna. Nah, kalau Anda diperintah, yang memerintah itu pasti akan berusaha untuk membuat Anda bisa menuruti apa yang diperintahkannya. Betul? Kalau dia bilang, hendaklah kamu sempurna, dia tahu bahwa Anda dan saya bisa sempurna. Amin. Jadi sempurna itu bukan barang langka, bukan barang antik yang mahal harganya. Tapi sempurna itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah. Kita sedang menuju dari kesempurnaan kepada kesempurnaan. Coba Anda lihat, ketika Anda mau nurut maunya Tuhan, hidupmu semakin diperbaharui. Semakin ada perubahan, ada upgrade di dalam hidup Anda, betul? Kalau saya flashback, saudara, untuk kehidupan saya 10 tahun, 20 tahun yang lalu, dan saya bandingkan dengan apa yang saya alami terjadi saat ini, saya kaget. Bahkan beberapa rekan hamba Tuhan, ketika saya bikin seminar hamba-hamba Tuhan, ya, kebetulan mereka kenal. Dulu teman-teman saya waktu saya masih ada di Nganjuk, di Solo, dan sebagainya. Ketika kami bikin acara jauh, ketemu dengan rekan-rekan, dan saya mulai berbicara di depan mereka. Dan ketika saya mulai saksikan bagaimana Tuhan mengerjakan ini dan itu. Mereka waktu break, ya, mereka tanya, kok bisa? Saya melihat perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Nggak seperti dulu. Cara berpikirnya berubah, cara bereaksinya berubah, hikmatnya berubah, dan sebagainya. Kenapa? Karena saya bertumbuh. Ya, jawaban saya cuma satu. Kalau kamu nggak mau bertumbuh, kamu akan tetap jadi seperti itu. Walaupun gelarmu pendeta, saya bilang. Ya, nah saudara, ini bukan berlaku tok buat jemaat tok, enggak. Untuk semua, ya, evangelis, pendeta, itu kan hanya gelarnya saja. Di hadapan Tuhan, semuanya sebenarnya sama. Anak-anak Allah yang harus bertumbuh untuk mencapai tingkat pertumbuhan terus semakin hari, ya, tingkat meningkat dan meningkat. Amin. Nah, saudara, kenapa orang nggak bisa bertumbuh? Dimulai dari hati. Kalau hatimu nggak ada rasa haus, hatimu nggak ada rasa lapar, nggak ada keinginan untuk menuju ke sana, walaupun diperintah, Anda pun nggak akan bergerak. Amin. Tapi kalau hatimu memang sedang berkeinginan untuk mencapai kesempurnaan itu, ada kerinduan yang dibangun terus setiap hari. Aku nggak puas dengan keadaan saya seperti ini. Saya mau lebih, saya mau lebih, saya mau lebih, saya mau berubah. Amin. Nah, Tuhan kadang-kadang bergerak di dalam keinginan kita. Ketika engkau nggak sanggup, Tuhan tanya, apa yang bisa aku bantu? Dia tanya, apa yang kau mau? Aku mau sembuh. Tuhan sembuhkan Anda. Betul? Hal yang sama dengan sempurna.
Ketika engkau ingin sempurna, Anda nggak tahu jalannya, Anda nggak tahu caranya, Tuhan akan bawa Anda dari level ke level. Ya, nah, jadi sekarang hati Anda itu harus diubah. Alkitab mencatat ada 4 macam hati. Ada hati pinggir jalan, ada hati di atas batu, tanahnya tipis. Ada hati yaitu tanah yang subur tapi dikelilingi dengan semak belukar. Yang keempat adalah tanah yang diolah atau tanah yang dipersiapkan, yaitu tanah yang subur. Mana yang berbuah? Yang keempat, bukan? Nah, saudara, saya yakin yang ada di sini bukan hati yang pertama. Kalau Anda hati yang pertama pasti nggak ikut kelas online discipleship ini. Enak tidur, udah capek kerja, ya. Dan juga bukan hati yang kedua, yang tipis. Motivasimu datang sudah mulai, aku mau dengar firman. Gak ada udang di balik batu. Tapi saudara, kenapa kadang-kadang yang bertumbuh? Mungkin kita masih ada di level hati yang ketiga. Matius 13 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Yang ditaburkan di tengah semak, ya semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, saudara, kekhawatiran hidup. Nah, khawatir ini, khawatir itu, betul ya? Kekhawatiranmu membuat Anda nggak bisa bertumbuh. Kekhawatiranmu menghimpit benih itu. Sehingga benih itu ya nggak akan mengalami satu pertumbuhan yang baik. Ada himpitan di situ. Orang Kristen yang penuh dengan kekhawatiran nggak bisa bertumbuh. Perjalanan hidupnya jatuh bangun terus. Sebentar naik, bentar turun. Bentar muncul, sebentar ambles. Loh? Kayak Kristen yoyo. Kristen kapal selam. Banyak nyelemnya daripada nongolnya. Betul ya? Kalau nongol sebentar nyombong. Wah, gua gini-gini. Tapi sebentar lagi hilang. Blus! Udah gitu. Ya, bagaimana bisa bertumbuh? Bagaimana bisa berbuah? Nah, saudara, diolah. Tanah yang baik itu bukan warisan. Tanah yang baik itu adalah sesuatu yang diupayakan. Amin. Diolah, digarap. Ada tekad yang dibangun. Aku mau, aku haus Tuhan. Aku lapar Tuhan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Amin. Tiap hari datang kepada Tuhan. Tuhan, aku haus. Aku lapar. Hanya Engkau yang bisa mengenyangkan aku. Hanya Engkau yang bisa memuaskan aku. Sehingga kita jadikan dia sebagai sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Amin. Ketika Engkau menjadikan dia menjadi sumber segala-galanya dalam hidupmu, rasa khawatir itu terkikis. Habis. Jadi saya hamba Tuhan. Jangan pikir kalau sudah hamba Tuhan, nggak ada kebutuhan ini, nggak kebutuhan itu. Banyak kebutuhannya. Apakah saya nggak khawatir? Kalau dipikir-pikir, saya bisa khawatir. Bahkan saya pernah mengalami kondisi seperti telur di ujung tanduk. Anak mau ujian, ya karena sekolah di swasta. Kalau nggak bayar, nggak dilunasi 1 semester itu, anak nggak boleh ikut ujian. 2 anak. Wah. Anak bilang, Pak, saya belum dapat kartu ujiannya. Bagaimana ini? Saya bilang, besok kamu bisa ikut ujian. Istri saya bingung, gimana ya? Saya bilang, jangan bingung.
Kita punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji. Apa yang terjadi saudara? Sampai malam itu saya bisa tidur dengan nyenyak. Istri saya nggak bisa tidur. Tapi saya tidur dengan nyenyak. Pagi bangun, saudara. Saya buka handphone, ada WA, Pak tolong dicek. Saya kirim di rekening. Push. Pagi itu saya antar anak sekolah. Kamu bisa ikut nak ujian. Saya pergi ke TU, saya bayar hari itu. Betul nggak saudara? Last minute. Berapa kali Tuhan lakukan itu dalam kehidupan saya? Dan itu membuat saya, waduh semakin cinta dengan Tuhan. Itu ya. Kadang-kadang nyanyi, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tak mau undur lagi. Amin. Tuhan tuh sayang banget loh sama kita. Tuhan tuh sayang banget sama Anda. Dia datang, dia berkorban untuk Anda. Dia cukupi kebutuhanmu, Allahku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Makanya saya jadikan dia sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan saya. Bukan salah satunya. Amin. Yesus itulah satu-satunya. Amin. Penolongku yang sungguh. Bukan Yesus itulah salah satunya. Bukan. Nanti kalau ada salah satu, ada salah dua, ada salah tiga, ujung-ujungnya salah semua. Dapatnya 0. Amin. Jadikan Yesus sebagai satu-satunya andalan penolong di dalam kehidupanmu. Saya ngomong seperti ini sudah karena saya ngalami. Jadi kalau ada beberapa orang konseling, ketika ada bengkel rohani, mereka konseling, Pak saya ngalami ini, ngalami itu dan sebagainya. Lalu saya ajak untuk mengandalkan Tuhan. Ini bukan teori. Semua yang saya sampaikan ya kepada Bapak Ibu Saudara, saya ngalami. Jadi kalau ada sampai orang bilang, Pak, apakah Bapak enggak mengerti tentang keadaan gini? Lalu bisa saya jawab, siapa bilang saya nggak ngerti? Berkali-kali saya ngalami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Yesus tetap sama. Dia tak pernah berubah atas hidup kita. Amin. Kasihnya, kuasanya, dan pertolongannya. Yuk, saudara. Tingkatkan kerinduan, keinginan Anda. Sampai rasa haus dan lapar itu muncul setiap hari. Ku perlu Engkau Tuhan, ya. Haus jiwaku merindukanmu. Amin. Banyak lagu-lagu yang bisa Anda pakai untuk statement Anda. Sebagai bukti Anda mengandalkan Tuhan, merindukan Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya penolong dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, saudara, ini satu yang luar biasa. Kekhawatiran itu bisa dikikis. Bisa dilawan. Karena Yesus menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, kalau khawatirnya sudah dibuang, dan Anda nggak punya khawatir lagi, baru Anda bisa mengikuti perintah Tuhan tadi. Dalam Matius 5, ayat 47 sampai 48. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Ada kata apa? Harus. Kudu. Amin. Haruslah kamu sempurna. Seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Kenapa sih saudara?
targetnya harus sempurna kayak Bapak di surga sempurna. Tujuan kekristenan kita itu bukan hanya nyampe nanti kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun saja. Ketika langit lama, bumi lama itu nanti digulung, diringkus, habiskan sudah nggak dibutuhkan lagi, muncullah saudara, era baru. Yaitu langit baru, bumi baru mulai muncul. Betul? Dan ketika langit baru, bumi baru muncul, disitulah saudara, kita masuk pada dimensi yang baru. Pada zaman yang baru, kondisi yang baru, situasi yang baru. Lalu Alkitab bilang, di dalam langit baru, bumi baru itu, ada satu kota yang nanti turun dari surga, yang disebut Yerusalem baru, kota Allah yang kudus. Nanti Anda baca kitab Wahyu. Siapa yang boleh masuk ke dalam kota itu? Enggak sembarang orang. Artinya, walaupun Anda bisa masuk ke dalam langit baru, bumi baru, belum tentu Anda bisa masuk ke dalam Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Kan enggak sembarangan. Di Yerusalem baru itu, Allah akan menjadi matahari, Tuhan Yesus akan menjadi bulannya, betul ya? Nah, sehingga nggak memerlukan terang lagi. Itu kerajaan Bapa. Kalau kerajaan 1000 tahun itulah kerajaannya Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesusnya kemana? Menyatu kembali dengan Bapaknya. Sehingga Bapa menjadi yang utama dari segala yang utama. Nah, memimpin kerajaannya di langit baru, di mana? Di Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Saudara, kalau Anda nggak sempurna, nggak bisa masuk sana. Ya nanti aja Pak sempurnanya. Nggak bisa. Sempurna itu dimulai sekarang. Ya, mulai hari ini Anda harus, karena untuk menjadi sempurna itu kadang-kadang perlu proses. Kalau nggak dikerjakan mulai hari ini, mungkin waktunya nggak cukup. Pergunakanlah waktu yang ada, betul? Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudara, kalau kita punya kerinduan, kehausan dan kelaparan, nanti yang akan Anda dapatkan dalam atas hidup Anda itu apa? Anda akan mengalami situasi yang disebut kekosongan. Ya, kekosongan. Anda masih merasa jauh sekali. Masih banyak hal yang harus Anda lakukan. Masih banyak hal yang harus Anda kerjakan. Masih banyak hal yang harus Anda capai. Betul? PR-nya masih banyak. Ketika Roh Kudus menginsapkan Anda, lalu menunjukkan banyaknya kelemahan-kelemahan yang masih terjadi atas diri Anda. Nah, di situ karena Anda rindu untuk disempurnakan. Di sini Anda mulai belajar untuk membuang semua hal yang gak berkenan kepada Tuhan itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Amin. Nah, jadi kalau saja semua orang percaya disadarkan akan keharusan itu dan mau mencapai kesempurnaan Bapa, akan terasa adanya gap atau kekosongan yang amat besar untuk diisi dengan kepenuhannya. Amin. Nah, namun kekosongan itu tak pernah terasa karena manusia sudah terlanjur mengisinya dengan hal-hal yang menarik hati dari keinginan duniawi ini. Nah, kalau Anda mengalami kekosongan seperti itu, apa yang sering kita lakukan? Cari kegiatan-kegiatan yang menghibur-hibur, menyenangkan. Betul? Nah, tapi nggak membawa dampak pertumbuhan Anda. Justru saudara, ketika engkau sedang diintimidasi, engkau diperlakukan ini dan itu, situasinya kelihatannya nggak menguntungkan Anda, dunia kelihatannya menjauh, menolak Anda dan sebagainya. Disinilah saudara Anda membangun lebih lagi. Oke,
Kalau semua harus menolak saya, hanya satu yang tetap menerima saya. Saya mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jangan diisi dengan hal yang menarik, yang disodorkan oleh dunia ini. Ya, nah, kenapa? Ketika Tuhan datang nanti nggak ada nilainya sama sekali. Nah, sekarang kita perhatikan, bicara tentang kekosongan. Kalau dahulu, Tuhan Yesus telah atau pernah mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia 100%. Demi untuk dapat menebus kita menjadi miliknya. Sekarang, sudah seharusnya kita mau mengosongkan diri dari kemanusiaan kita agar menjadi sama seperti Dia, anak Allah dengan kepenuhan Allahnya juga. Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Ketika dia turun ke bumi, Alkitab bilang, dia mengosongkan kealahannya untuk menjadi 100% manusia. Jadi ketika Yesus ada di muka bumi, dia bukan 50% Allah, 50% manusia. Enggak. Dia mengosongkan dirinya. Ketika iblis mencoba untuk mengungkit-ungkit kealahannya, dia tetap kekeh ngomong, tidak, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Kenapa Yesus ngomong gitu sama iblis? Karena iblis bilang, kalau kamu anak Allah, kalau kamu Allah, bagi Allah nggak ada yang mustahil untuk mengubah batu jadi roti. Tapi Yesus memberitahu kepada iblis, siapa bilang Allah? Aku manusia. Amin. Karena dia mengosongkan kealahannya untuk menjadi manusia 100%. Nah, jadi Anda jangan berpikir kalau Yesus itu bisa melakukan semuanya sampai lolos mati di kayu salib dan bangkit itu karena dia Tuhan. Bukan. Dia adalah manusia yang taat. Sehingga oleh Allah dijadikan sebagai pokok keselamatan. Standarnya. Orang percaya itu kayak Yesus. Dalam hal apa? Dalam hal nurut. Dalam hal ketaatan sama Bapaknya, taat pol, taat banget. Itu Yesus. Kenapa dia bisa? Karena dia statementnya bagus. Ketika dia turun ke bumi, salah satunya bilang gini, aku nggak perlu hormat dari manusia. Asal berkenan dengan Bapak, itu cukup bagiku. Nggak cari penghargaan, nggak cari penghormatan. Motivasinya cuma satu. Kalau Bapak perintahkan, aku kerjain. Kalau Bapak ngomong, aku sampaikan kepada mereka. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dari Bapakku. Aku melakukan apa yang dikerjakan oleh Bapakku. Sehingga Yesus itu menjadi representatifnya Bapak di muka bumi. Pelaksana. Ide dan gagasan hatinya Bapak itu semua dikerjakan oleh Yesus di muka bumi. Ketika dia ditanya sama ahli Taurat orang Farisi, atas dasar apa? Alasannya, kamu melakukan ini dan itu. Yesus gak bilang, aku mau. Enggak. Emangnya ngapain? Gue mau kok. Dia gak ngomong gitu. Dia bilang apa? Anak gak bisa mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Kalau Bapak tidak melakukannya. Dan anak itu hanya melihat, kalau Bapak mengerjakannya, anak mengerjakan juga apa yang dikerjakan oleh Bapak itu. Nah, ini saudara, prinsip kekosongan itu seperti itu. Mengosongkan. Yesus mengosongkan dirinya dari kealahan untuk menjadi manusia. Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
manusia. Wow, ya. Nah, ada beberapa orang ketika saya khotbah seperti ini, lalu dia tanya, Pak, khotbahnya saya oke, tapi Pak, untuk melakukannya kayaknya nggak mungkin. Ketika dia ngomong seperti itu, lalu saya tanya gini, coba menurut pendapatmu, lebih susah mana? Yesus dari Allah menjadi manusia, atau kamu ya dari manusia yang penuh dengan kelemahan, cacat, celah dan semuanya, ya, lalu dengan iman kamu sekarang mulai mengakui bahwa kamu adalah anak Allah, menempati posisinya Yesus. Ya lebih gampang Yesus lah. Yesus kan Allah, kan bisa gini. Saudara, Yesus yang dulu punya fasilitas segalanya di sana, sekarang harus menderita di muka bumi. Kalau Anda jadi Yesus, coba, mau nggak kira-kira? Dari anaknya konglomerat, atau Anda disuruh berperan jadi anaknya kolong melarat, betul ya? Nah, dulu rumahnya tingkat ke atas, sekarang tingkat ke bawah karena di kolong jembatan. You know? Dulu makan di atas meja, sekarang makan di atas, kalau macam gitu. Enggak, dia nggak mau. Tapi dari anak kolong jembatan sekarang harus berperan sebagai anaknya konglomerat. Wah, lebih gampang, lebih mudah, enak tenan itu, betul ya? Nah, Tuhan itu ikut Yesus itu kayak orang main jungkat-jungkit dulu. Itu jungkat-jungkit ya. Nah, mainan anak-anak itu ada kayu palang begitu, lalu tengahnya dikasih besi gitu ya. Nah, jadi nanti kalau dinaikin sebelah sini lebih berat sebelah kanan, nanti turun. Yang atas itu yang ringan. Tapi kalau ditambah beban lagi, nanti yang sana turun, yang ini naik itu jungkat-jangkit. Yesus turun supaya Anda naik. Yesus naik supaya Anda turun. Ya. Saya ingat sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan namanya Michael ya, Wigglesworth ya, itu luar biasa. Jadi seorang ya, ini sangat luar biasa. Dia hanya tukang ledeng, ya, hanya tukang ledeng. Di kampungnya dia nggak dikenal, tapi di luar sudah dia melakukan banyak mujizat. Orang mati dibangkitkan dan sebagainya. Satu kali ya, dia sedang khotbah, didatangi seorang perempuan. Tapi karena waktunya dia harus pergi ke kota lain. Akhirnya perempuan ini nggak bisa gitu, untuk cerita kepada hambanya ini. Akhirnya dia punya akal. Dia ikut naik kereta yang sama. Nah, ketika duduk di kereta itu berdampingan, ya, Michael bilang begini. Kita dengar cerita dari ibu itu, dia cuma bilang begini. Ada ayat firman bilang begini. Yesus naik, Yesus turun, Yesus turun, Yesus naik. Yesus naik, Yesus turun, Yesus turun, Yesus naik. Jadi sepanjang jalan kurang lebih setengah jam itu. Ya. Smith, Wigglesworth itu, dia hanya bilang, Yesus naik, Yesus turun, Yesus turun, Yesus naik. Yesus naik, Yesus turun, Yesus turun, Yesus naik. Sampai akhirnya stasiun berikutnya dia harus turun. Kelihatannya nggak dapat jawabannya. Ketika dia turun, dia merenungkan kalimat yang diucapkan oleh Smith tadi itu. Kenapa sih hambanya tadi bilang Yesus naik, Yesus turun, Yesus turun, Yesus naik. Akhirnya dia ngerti. Buat apa Yesus turun? Supaya Anda yang terjerembab itu bisa naik. Gitu? Dia yang kaya rela menjadi miskin. Supaya kamu yang miskin boleh menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Dia akhirnya pulang, ya, ketemu anaknya di rumah yang sedang sakit. Awalnya dia mau minta didoain untuk anaknya. Sekarang dia tahu. Kalau Pak Smith Wigglesworth bisa,
Saya pun bisa karena Yesus sudah turun supaya saya naik punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, termasuk anak saya. Sampai rumah didoain anaknya, tumpang tangan, anaknya sembuh. Ya, nah saudara, kekosongan itu harus mulai terjadi ya. Kalau Anda nggak memiliki ya kekosongan, nggak mau mengosongkan diri Anda, kepenuhan Allah nggak akan terjadi dalam hidup Anda. Ketika Anda berkata, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami, wah, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Harapannya sih seperti itu. Tapi ketika Roh Kudus turun, dia akan memenuhi Anda. Dia nggak ada tempat, nggak ada space-nya. Karena apa? Dalam dirimu nggak ada kosong, nggak ada ruang yang kosong. Sudah penuh dengan keinginan itu, penuh dengan keinginan ini, itu, dan sebagainya, yang sifatnya adalah duniawi. Sehingga ketika Allah mau turun memenuhi Anda, aku harus tinggal di mana? Bagian mana yang harus aku isi? Ketika engkau datang pada Tuhan, kosongkan diri Anda, betul? Sehingga Anda bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya ketika Roh Kudus, ketika Tuhan memenuhi hidup Anda. Amin. Penuhiku, penuhiku. Sebelum ngomong seperti itu, kosongin dulu. Anda mau beli bensin, gitu ya, pakai jerigen, sekarang mah nggak boleh nih. Dulu masih banyak itu ya. Tapi jerigen Anda itu ada terisi air penuh. Bisa nggak diisi? Ya nggak bisa. Itu tukang pom bensin akan bilang apa? Buang dulu airnya, baru saya bisa isi dengan bensin. Nangkep ya? Kenapa harus mengalami kekosongan? Supaya Tuhan lebih mudah, lebih gampang bisa intervensi di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan hadir, Tuhan datang, dia intervensi, sesuatu akan terjadi atas hidup Anda. Itu prinsipnya, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau Anda membaca Mazmur 89 ayat 48, ingatlah apa umur hidup itu. Betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Ya. Nah, umur manusia, saudara. Memang dulu awalnya ketika Adam diciptakan sebelum jatuh dalam dosa, umur manusia itu unlimited. Tuhan nggak bilang umurmu sekian, nggak ada. Tapi setelah jatuh dalam dosa, Tuhan bilang kalau kamu makan buah itu kamu akan mati pada hari itu. Tapi dulu Adam umurnya hampir 1000 tahun. Nah dari sini kita bisa membandingkan bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun. Tapi karena bertambah jahat manusia itu, SK-nya diperbaharui. Dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga, Anda bisa lihat. Manusia itu daging, umurnya hanya 120 tahun saja. Nah, Musa, yang menulis kitab Taurat itu, dia juga menulis dalam kitab Mazmur. Dia bilang gini, manusia itu kalau kuat umurnya 70, 80 tahun bonusnya. Kebanggaannya adalah kesusahan mereka. Bukan berarti SK-nya diperbaharui, enggak. Musa hanya melihat, walaupun ada SK 120 tahun, tapi kalau manusia itu terus ngomel, cerita tentang masa lalu kesusahannya, nggak pernah bersyukur kepada Tuhan, hidupnya nggak bisa nyampe ke 120 tahun itu. Saudara, 120 tahun itu singkat. Kalau dibanding dengan masanya Tuhan, nggak nyampe satu hari, hanya berapa jam saja. Untuk bertumbuh, mencapai kesempurnaan, saudara, gunakan waktu itu. Ketika Anda bertobat, mulai kejar. Mungkin Anda bisa, ya
setiap orang kan punya spare waktu masing-masing. Ketika seorang bertobat masih muda, berarti dia bisa punya waktu lebih panjang, betul? Untuk sampai 120-nya. Tapi kalau bertobatnya sudah 60, berarti tinggal setengah, betul? Untuk ke 120 tahun itu. Saya meniru Paulus. Paulus itu bertobat ketika dia sudah dewasa. Sudah ahli Taurat, betul? Jadi sudah tua. Nah, melihat waktu yang singkat seperti itu, Paulus gak nyantai. Dia berlari-lari untuk mencapai tujuan itu, betul? Dia menanggalkan semua yang di belakangnya. Dia nggak mau menengok ke belakangnya. Dia fokus ke depan untuk satu hal. Panggilan surgawi itu. Seolah-olah aku belum mendapatkannya. Aku terus mengejarnya sampai aku mendapatkan Kristus itu dalam diriku. Itu tekad dari orang yang haus. Yang lapar. Paulus membuang semuanya dulu. Semua yang aku anggap untung, sekarang karena pengejaranku kepada Kristus itu, karena pengenalanku kepada Kristus itu semua aku anggap sampah. Kok sampah bukan dipertahankan. Sampah bukan disimpan. Sampah itu dibuang. Amin. Sampah itu dibuang. Supaya apa? Kosong. Supaya mudah diisi sampai Anda mengalami kepenuhan Kristus dalam hidup Anda. Amin. Jadi ada sesuatu yang harus dibuang. Amin. Nah, saudara. Sekarang perhatikan Efesus 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Hidup dengan pikiran yang sia-sia. Nah, dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 dikatakan, sejak kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Betul? Kejar, dan kejar terus sampai Anda mendapatkannya. Kalau belum dapat, terus aku kejar sampai aku dapat itu semuanya. Amin. Nah, Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Harus ada yang disangkali. Sangkal dirimu itu. Ada bilang enggak, itu namanya menyangkal. Ya, lalu ikut Yesus. Pikul salib. Ikut Yesus. Nah, kalau Anda ikut Yesus, Anda akan ada di dalam jalannya Yesus. Betul? Akan ada dalam jalannya Yesus. Kenapa orang-orang yang mengikut Yesus itu di Antioquia disebut orang Kristen? Karena mereka melihat gaya hidupnya kayak Kristus. Ada perubahan. Dampaknya bisa dilihat. Sehingga orang melihat. Ini jadi orang Kristen. Christ in. Yesusnya ada di dalam yang mempengaruhi orang itu. Cara berpikirnya kayak Yesus. Cara bicaranya kayak Yesus. Cara bereaksinya kayak Yesus. Amin. Nah, sampai Anda bisa memanifestasikan Yesus di muka bumi ini. Anda bisa berkata seperti Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Amin. Bertumbuh sampai mengalami kepenuhan Kristus. Nah, sampai Anda mengalami kepenuhan Kristus.
Sampai kapan Anda harus bertumbuh? Sampai penuh. Kalau belum penuh kayak Yesus, ya, belum stop untuk bertumbuh. Terus diperbaharui, terus diperbaharui, terus diperbaharui. Amin. Nah, tujuan utama kita dibentuk di dunia adalah masalah menjadi sepenuh Kristus. Bukan dalam hal mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Pelayanan dan pekerjaan itu adalah sarana saja agar Anda dilatih dan disempurnakan menjadi seperti Dia, bukan sebaliknya. Nah, saudara, pelayanan walaupun Anda sudah terjun ya dalam dunia kerohanian, dalam melayani itu hanya sarana saja untuk Anda semakin diubahkan. Memang jauh lebih praktis, lebih dekat ya orang yang sudah terjun dalam pelayanan atau di dunia pelayanan daripada mereka yang masih di dunia sekuler. Kenapa? Mereka pakai istilah-istilah atribut yang rohani semuanya, betul? Kalau di dunia kan masih campur baur dengan ini dan itu. Tapi sebenarnya sama saja. Dunia ini, saudara, ini hanya satu sarana prasarana untuk apa? Untuk membuat Anda dimurnikan, dikuduskan, disucikan, betul? Disempurnakan. Ketika Yesus datang ke muka bumi, Yesus disempurnakan dengan jalan apa? Dengan jalan penderitaan. Jadi ketika engkau mengalami penderitaan baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan sekuler Anda, jangan ngomel sama Tuhan. Kalau memang Roh Kudus bilang, kamu salah sehingga kamu mengalami penderitaan, ya kamu tinggal bertobat saja. Tapi kalau Anda sudah jadi orang benar, ya, setia kepada Tuhan, tapi masih menderita, ya cuma satu kata, haleluya, haleluya. Mewek sedikit enggak apa-apa, haleluya. Ada beberapa orang kadang-kadang WA saja, Pak, nasib saya kok kayak begini. Dia mulai ceritain gini dan itu, Pak, ini gini macam gitu. Ya, dia bilang gitu. Jangan melihat penderitaannya. Kalau Anda benar-benar mengasihi Tuhan, penderitaan itu hanya sarana. Untuk apa? Meningkatkan kualitas Anda. Emas itu ya mau ditaruh di mana, harganya nggak pernah berubah. Betul? Kenapa? Kualitas. Kualitasnya emas. Orang yang punya tekad sempurna menjadi seperti Allah, dihantam kiri kanan ini dan itu, dia akan muncul sebagai emas yang murni. Amin. Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya, tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, sampai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nanti Anda jadi orang yang nggak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran atau permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Efesus 3:19. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa mengerti. Kadang-kadang kenapa? Cara Tuhan itu melampaui segala pengetahuan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti.
Memang ketika proses pertama terjadi dalam hidup Anda, kelihatannya kenapa ya seperti ini? Anda kelihatannya nggak ngerti. Ya, kelihatannya nggak ngerti. Tapi kita tahu, semua itu dibungkus dengan kasih-Nya Allah yang melampaui segala pengetahuan. Paulus berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Kolose 1, 19-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Yesus pun mengalami kepenuhan Bapaknya. Anda yang mau sempurna seperti Bapak, pertama Anda harus mengalami kepenuhan Kristus. Nanti tahap kedua, Anda akan mengalami kepenuhan Bapak. Jadi ada 3 kepenuhan saudara, yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Yang secara umum yang sering dikejar, itu adalah kepenuhan Roh Kudus, betul? Baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, lalu berkarunia ria, ini dan itu. Tapi orang hanya berhenti di situ. Tidak ditingkatkan masuk ke dalam kepenuhan Kristus. Setelah Anda mengalami kepenuhan Kristus, nanti Tuhan akan bawa Anda sampai Anda mengalami kepenuhan Bapa. Apa ada bedanya, Pak? Ada. Kenapa orang kepenuhan Roh Kudus? Orang yang dibaptis dan penuh Roh Kudus, mereka sekarang boleh masuk ke dimensi roh. Betul? Dipindahkan kesadarannya di alam roh. Ketika orang mengalami kepenuhan Kristus, karakter Kristus itu mulai mempengaruhi orang itu. Sehingga dia punya perasaan dan pikiran seperti Kristus. Amin. Hatinya Kristus. Cara memandangnya seperti Kristus. Yang ketiga, sampai Anda punya ngalami namanya kepenuhan Bapa. Punya hikmat seperti Bapa. Hikmatmu akan bertambah terus seperti Bapa itu. Pengertian ini, pengertian itu, dan sebagainya. Ya. Nah, saudara, jadi sekarang kepenuhan itu harus ditingkatkan hari lepas hari. Amin. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah, grace by grace. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, jadi kita lihat sini. Kalau Tuhan mau bawa kita sampai kita masuk ke dalam level berikutnya, naik lebih tinggi, ini sebenarnya adalah grace, anugerah. Amin. Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk bertumbuh. Kesempatan nggak Anda gunakan, kesempatannya hilang. Tapi kalau kesempatan ini Anda pergunakan, Anda melihat dampaknya. Ada hasilnya, yaitu sebuah perubahan atas hidup Anda. Amin. Nah, Bapak Saudara, untuk malam hari ini sampai di sini dulu. Ya, besok kita akan lanjutkan kembali. Bagaimana kita bisa mengalami sampai akhirnya kepenuhan Kristus itu boleh terjadi atas hidup kita hari lepas hari. Ada, ya, ketika Anda agree, Anda setuju untuk ditingkatkan, nanti Roh Kudus akan membawa Anda dari seluruh kebenaran, dari kebenaran satu ke kebenaran yang lainnya. Anda akan mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.